Baik, pada siang hari ini kita ada kedatangan tamu dari kantor pencarian dan pertolongan kelas A Tanjung Pinang ya Pak ya? Ya, betul Pak. Jadi ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak telah sudi hadir pada podcast kami siang hari ini. Ya. Baik Bapak, di sini saya akan memperkenalkan diri ini. Nah, jadi pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya Pak ya. Jadi di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Rodiansa sebagai pemandu podcast pada siang hari ini. Siap. Di samping saya ini dihadiri oleh Bapak Saleh, Muhammad Saleh, yang mana Bapak ini merupakan rescuer tertua ya, senior, ya senior yang berada di kantor pencarian dan pertolongan kelas A Tanjung Pinang. Ya. Baik, mohon izin Bapak, jadi di sini itu kami mau sharing-sharing Pak kepada Bapak terkait sosok figur ASN berakhlak gitu Pak. Mungkin saat ini kita sama-sama mungkin udah tahu apa itu berakhlak ya. Baik Bapak, mohon izin Bapak, kalau menurut Bapak sendiri mengapa Pak nilai-nilai berakhlak ini sangat penting bagi seorang ASN? Baik, Pak Reza, terima kasih atas pertanyaan. Menurut saya nilainya seperti berakhlak itu sangat penting karena seorang ASN itu butuh, bahkan diharuskan mempunyai akhlak yang baik. Karena kalau nggak ada akhlak, walaupun ada ilmu, tak ada gunanya. Iya betul Pak. Karena di sini nilai berakhlak sangat penting itu ya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat sebagai prioritas. Dengan menerapkan nilai seperti berorientasi pelayanan dan akuntabel, kita dapat menunjukkan bahwa masyarakat adalah prioritas utama. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat. Dengan menerapkan nilai berakhlak yang baik, kita dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kita dan instansi kita. Dan juga di sini meningkatkan kualitas pelayanan kita sebagai ASN kepada masyarakat. Pertama, pelayanan yang berkualitas. Dengan menerapkan nilai-nilai yang berakhlak seperti berkualitas pelayanan dan kompeten, kita dapat memberikan pelayanan yang berkualitas pada masyarakat, itu yang terbaik. Kedua, meningkatkan kepuasan terhadap masyarakat. Dengan memberikan pelayanan yang berkualitas, kita dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan mereka kepada kita. Terus ketiga itu meningkatkan profesionalisme kita. Profesionalisme yang sangat tinggi dengan menerapkan nilai-nilai yang seperti akuntabel dan kompeten. Kita dapat menunjukkan profesionalitas kita yang tinggi dalam setiap tugas yang kita jalankan. Tentu kalau di Basarnas mengerjakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap masyarakat yang kedaruratan, itu misalkan hilang atau dia dapat kecelakaan atau musibah, tapi kita kan tidak ada, seorang kami ASN Basarnas tidak memberikan doa atau berdoa jangan sampai adanya musibah atau kecelakaan, karena masyarakat juga tahu kalau di masyarakatnya kita berbaju oranye, kalau ada baju oranye mereka datang apa supaya di sini. Iya, karena agak mencorak itu ya. Iya, karena apa? Kalau udah ada Basarnas pasti ada yang hilang, ada kecelakaan, pasti nanya gitu. Seperti itu Pak. Jadi kita meningkatkan personal kita. Kedua, meningkatkan kemampuan, apalagi kami seorang rescuer. Rescuer itu ya seorang rescuer untuk pencarian dan pertolongan di lapangan. Laut, darat, udara gitu ya. Udara itu. Ada kita di Basarnas ada 3 matra Pak. Nah, dengan terus belajar dan meningkatkan kemampuan kita dapat menjadi lebih profesional dan efektif dalam menjalankan tugas kita. Mungkin itu Pak bisa kami jawabkan tadi apa yang nilai yang sangat penting berakhlak tadi bagi ASN. Siap, baik, terima kasih Bapak Saleh. Kalau untuk pengalaman Bapak dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam situasi yang menantang itu gimana Pak? Baik, banyak pengalaman yang menantang nih Pak. Kalau di Basarnas banyak. Apalagi saya ini sudah senior kan.
pengalaman saya menerapkan nilai berakhlak dalam situasi yang menantang sangatlah berharga. Ya, itu banyak kejadian-kejadian seperti saya yang bertugas di mana seperti apalagi dari Pinang, di Batam, dari Balik-Karimun dan sebagainya lah, karena saya sudah bertugas ini berpindah-pindah. Contoh seperti situasi darurat dalam pencarian penyelamatan. Dalam situasi darurat seperti pencarian penyelamatan, kita dapat bertindak cepat dan tepat untuk menyelamatkan nyawa manusia. Kalau kita cepat dan tepat, mungkin susah dan terselamatkan cepat, apalagi kalau misalkan kecelakaan itu di air, terutama kalau udah di air kan kita bisa berenang harus bisa berenang, atau kita bisa ngapung atau terterapan. Kalau bisa berenang nggak bisa, itu susah, kita akan mencarinya karena responden kita kalau kita dapat hubungi ke kita mencari sana cukup lama itu respondennya, karena keterlambatan selalu masyarakat lapor ke kita itu setelah kejadian mereka tidak langsung lapor, mereka mencari dulu. Iya, mencari dulu. Setelah 2 jam, 4 jam nanti baru yang melapor. Itu yang sulit bagi kita lah. Terus meningkatkan tekanan lah. Di dalam melaksanakan kita selalu banyak tekanan. Dan setelah seperti ini kita harus dapat menghadapi tekanan yang stres yang tinggi. Ya, apalagi dari pihak korban atau dari masyarakat banyak lah. Apalagi yang suka atau keterlambatan kita itu banyak. Tapi kita harus menghadapinya dengan profesional. Yang nilai berakhlak tadi kita ya dapat mengayomi masyarakat lah, biar kita dapat mencegah tekanan-tekanan itu. Makanya kita harus mempunyai nilai akhlak yang paling tinggi. Menghadapi kesulitan seperti keterbatasan sumber daya itu juga perlu. Dalam beberapa situasi kita memungkinkan ada keterbatasan sumber daya seperti kurangnya peralatan atau personil itu kita turunkan. Kadang-kadang kan kita kurang. Kadang-kadang kita satu tim tuh ada 5 orang karena banyak terbagi-bagi, jadi kita turunkan 5. Seperti mungkin seniornya cuma 3 Pak, ya 2 ini karena seniornya 3 ini, 2 ini karena baru tingkat pendidikannya belum ada lanjutannya Pak. Kita sebagai safety net kami lah, safety officer kami lah yang di atas menjaga yang senior-seniornya. Kalau ada apa-apa mereka bisa melaporkan. Seperti itu untuk sumber daya manusianya. Mengatasi kesulitan seperti ini juga kita harus dapat mengatasi situasi yang menemukan solusi yang efektif sambil tetap mempertahankan nilai yang berakhlak. Menerapkan nilai berakhlak itu ada beberapa macam seperti akuntabel, yaitu kita harus bertanggung jawab. Seorang inspektur harus bertanggung jawab dan harus menantang apapun setiap tindakan yang kita lakukan, kita harus bertanggung jawab. Akuntabel. Kedua, kita harus kompeten. Kita harus dapat menunjukkan kompetensi yang tinggi dan menjalankan tugas kita, bahwa kita itu dalam situasi apapun kita dapat berkompeten melaksanakan tugas yang kita hadapi. Humoris, seperti ini Bapak kan orangnya berdasar dari pertama kali kenal saya kan, seperti itu Pak. Ya, dalam humor itu kita dalam suatu masyarakat atau kita bekerja sama dengan tim untuk mencapai suatu tujuan. Kalau kita udah cemburu dan marah-marah itu nggak ada. Itu hanya dongkol di dalam. Apalagi di dalam tim ya Pak. Ya, dalam tim pasti itu akan suatu tujuan kita akan mencapai. Itu dibutuhkan humoris itu. Baik Pak, dengan nilai-nilai berakhlak tersebut dan dalam situasi problematik kita dapat meningkatkan kebudayaan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan, dan meningkatkan profesionalitas kita sebagai ASN, terutama kami sebagai senior di Basarnas, Square, kami mengajarkan ke adik kami nilai akhlak itu gimana menghadapi masyarakat, orang tua, anak-anak, dan sebagainya. Oke Pak, sudah Pak. Baik, terima kasih Bapak Saleh. Jadi kalau ditanya Bapak bangga tak jadi seorang ASN, terutama di ASN Basarnas nih? Oh iya Pak, ya saya bangga sekali. Ya. Karena susah, karena masuk ASN Basarnas sih tidak gampang Pak. Ya. Pasti orang-orang yang udah lulus ujian semua. Ya. Karena masuk Basarnas ini banyak tahap-tahapnya. Sama juga dengan banyak instansi lain seperti tes ya Samapta. Ya, Samapta itu ada A, B, C, ada renang juga, ada psikotes, ada tes kesehatan sama dengan TNI Polri.
Baik, baik. Kalau ditanya bangga atau tidaknya, pasti bangga lah Bangga, ya. bangga. Susah banget cari Indonesia. Nah, cuma jadi pertanyaan lagi nih Pak, bagaimana Pak nilai-nilai berakhlak ini berkontribusi pada kebanggaan tersebut, kayak menggali motivasi gitu Pak, dalam kepuasan kerja ASN gitu Pak. Baik Pak, kontribusi dalam nilai berakhlak ini di sini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pertama Pak, dengan meningkatkan nilai berakhlak tadi yang saya dapat, kami dapat kepercayaan masyarakat terhadap kami di lapangan atau instansi yang ada di lapangan. Meningkatkan kualitas pelayanan. Nilai berakhlak membantu saya dan tim saya untuk memberikan pelayanan yang baik atau yang berkualitas kepada masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan masyarakat tersebut. Ketiga, meningkatkan profesionalismenya kami dengan menerapkan nilai berakhlak ini. Saya dan tim meningkatkan profesionalisme kami sebagai ASN, terutama ASN Basarnas, yang membuat saya lebih efektif dan menjalankan tugas saya. Ya. Baik Pak, terima kasih. Nah Bapak ini kan sebagai resker tertua nih ya, di kantor pencarian. Senior Pak, yang tua. Senior ya. Ya, terlalu tua itu ya. Jadi nggak mau tua nih ya Pak ya. Iya. Selalu muda gitu ya. Muda. Baik, baik, baik. Jadi Pak, bagaimana Pak cara melibatkan seluruh anggota tim Bapak dalam upaya penguatan nilai-nilai berakhlak itu sendiri Pak? Baik Pak, menguatkan nilai-nilai ini sebagai saya sebagai pemimpin tim atau komandan tim atau sebagai chief officer, ya Pak. Kalau di kami ini saya berusaha untuk melibatkan seluruh anggota dan tim dalam upaya penguatan nilai berakhlak. Ada beberapa. Pertama, kami coba berkomunikasi efektif. Komunikasi yang jelas, yang memastikan bahwa seluruh anggota tim memahami nilai-nilai berakhlak dan bagaimana menerapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Disitulah kita dalam diskusi dan umpan balik. Saya membuka kesempatan untuk diskusi dan umpan balik dari anggota tim tentang bagaimana meningkatkan penerapan nilai berakhlak. Dan juga di sini selain komunikasi yang efektif, kami juga melaksanakan pelatihan dan pengembangan. Dalam pelatihan dan pengembangan sini kami dalam penelitian pelatihan nilai berakhlak, saya memastikan bahwa seluruh anggota tim mengikuti pelatihan nilai-nilai berakhlak untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Nah, pengembangan kemampuan tadi saya mendukung pengembangan kemampuan anggota tim melalui pelatihan atau workshop yang relevan dengan nilai berakhlak. Ya, berapa hari yang lalu kami juga sempat melakukan pelatihan atau pengembangan kemampuan kompetensi. Yang juga di Basarnas juga kami ada uji kompetensinya. Ada juga. Iya, ada Pak, ada uji kompetensinya. Jadi per 6 bulan. Per 6 bulan. Per 6 bulan. Jadi 1 tahun itu ibaratnya 2 semester, jadi semester pertama sama semester kedua akhir tahun. Contoh dan juga sini ada contoh dan teladan. Kami menjadi contoh, terutama saya nih, saya berusaha untuk menjadi contoh yang terbaik lah buat adik-adik, apalagi dengan nilai berakhlak, sehingga anggota tim nanti kedepannya mereka akan menjadi senior juga nanti akan dapat meniru perilaku saya mungkin yang baik-baik. Iya benar. Kalau yang buruknya jangan. Dan yang baik-baik aja. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin untuk hari ini cukup dulu Pak podcast kita pada siang hari ini. Mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada ASN lain terkait dengan penerapan value berakhlak ini Pak. Oke, mungkin begini aja Pak, kalau saya dengan cara tersebut kita dengan nilai-nilai berakhlak mungkin keseluruhan tim dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Betul ya? Dengan cara yang tersebut ya apa yang kita dapat dengan nilai berakhlak pun kita dapat meningkatkan. Karena begini Pak, walaupun kami punya ilmu, tapi kalau anggota kami nggak ada akhlaknya, nggak ada apa-apa. Percuma juga Pak. Yang jelas kita mengajarkan akhlak yang baik. Ya, jadi Akhlak itu yang baik, akhlak itu penting. Ya. Jadi kita terapkan ke anak-anak kita juga nanti. Ya, betul. Saran saya tuh kita tetap harus belajar menerapkan akhlak yang baik. Siap, siap.
Nah, itulah tadi teman-teman, kita sama-sama sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Muhammad Saleh selaku tamu kita pada siang hari ini, yang menjelaskan tentang terkait core value berakhlak, yang semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita jadikan pedoman untuk diri kita sendiri. Baik, untuk podcast hari ini selesai dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.